warahmatullahi wabarakatuh. Tratan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Imdat Faiha di program Lensa Sekolah Kita. Tratan Roadshow tim Lensa sudah membawa kita ke SDN di Corong 2. Semangat siswa-siswi beserta Dewan Guru menyambut kita di program Lensa Sekolah Kita tentu bisa dilihat di layar lensa kalian semuanya. Lihatlah kalung bunga yang diberikan oleh sekolah sebagai penyambutan pada tim Lensa. Saya ditemani Korwil Cambidikbud Kecamatan Pakok dan juga Kepala SDN di Corong 2. Kita akan mengeksplor potensi apa saja dan prestasi apa saja yang dimiliki oleh sekolah ini. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita di kanal YouTube Klik Madura. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube Klik Madura. Terima kasih dari SDN di Corong 2. Salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tratan Klik Madura, saat ini kita sedang berada di SDN Bicorong 2 bersama Kepala Sekolah SDN Bicorong 2, Bapak Syadali. Bapak Syadali. Oke Bapak, kita akan ke ruang apa saja nih Pak yang butuh dieksplor di SDN Bicorong 2? Ke ruang digital BBM dari digital. Oke, KBM kelas digital, kelas 3. Iya. Oke, sejauh apa Pak pembelajaran digitalisasi ini dimulai? Pada waktu itu digital dimulai itu pada waktu datangnya Chromebook. Itu iya, datangnya Chromebook. Kalau sebelumnya itu memang tidak ada karena saya itu yang menjabat kepala sekolah ini masih 1 tahun di sini. Oh, masih 1 tahun. Jadi otomatis sebelumnya setelah saya datang di sini datanglah Chromebook sehingga pada waktu itu kita mencoba untuk yaitu dengan cara digital seperti ini. Betul Bapak. Oke, baik. Ini di kelas 3 ya? Kelas 3. Iya. Ini sebagai wali kelas 3. Itu namanya Ibu Rilis sebagai penyaji yaitu BBM digital. Oke. Assalamualaikum Ibu Riris. Oke, ini kelasnya sangat simple ya, tapi cukup dekoratif ya untuk sekolah dasar negeri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, ini kelas digital ya Bu, kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Di sini dari kelas berapa saja dimulai pembelajaran secara digital? Dimulai dari kelas 3, 4 sampai kelas 6. Oh, dari kelas 3 iya. sampai kelas 6 berarti Iya, ya? sudah 4 ada. kelas Tratan yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara digital. Nah, ini Bu, ruang kelasnya cukup simple ya, tapi cukup dekoratif juga untuk sekolah dasar negeri. Nah, ini untuk ice breaking-nya ada Bu? Ice breaking sebelum pembelajaran digital dilaksanakan? Ada. Seperti apa saja biasanya? Biasanya yaitu belajar Pancasila, Oh, Pancasila. terus P5, P5. Apa itu P5 Ibu? proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oh, Pancasila. Oke. Iya. Wah, ada pojok baca juga? Ada. Pojok baca ya? Iya. Bisa diantar Ibu ke sana, pojok baca.
Ya silahkan. Ini biasanya anak-anak nih bosan gitu Bu. Nah, Ya. cara mengatasi kebosanan anak-anak untuk belajar atau membaca gimana Ibu biasanya? Biasanya kalau misalnya anak bosan dalam pelajaran, misalnya capek, saya beliin mereka untuk baca-baca di sini. Baca-baca di Ya, pojok untuk baca ya. istirahat. Ya. Oke, biasanya kan perpustakaan, pojok baca itu Ya, juga itu juga. penguatan literasi Iya. anak didik ya. Ya. Bu, sejauh apa dampak adanya pojok baca bagi anak-anak? Anak-anak itu semakin pengetahuannya semakin luas. Terus Ini kan cukup rapi ya untuk sekelas pojok baca. iya, Iya. Ini juga biasanya dari buku-buku koleksinya dari buku apa saja ini Bu? ada soal-soal cerita. Anak-anak suka membaca tentang soal-soal kisah-kisah Rasul, Kisah-kisah ya, Rasul. seperti itu. Buku dongeng, buku Dongeng, pelajaran, pelajaran juga iya. campuran. Emang menghindari kebosanan anak Iya, didik untuk- ya. iya. Benar sekali. Baik Ibu, pamit dulu Ibu Riris. Iya, Terima kasih terima banyak. kasih. Kita akan eksplor potensi dan prestasi apa saja yang ada di kelas-kelas lain. Terima kasih atas kehadirannya, kunjungannya. Baik Bapak, kalau tadi kita sudah lihat kelas digitalisasi di Iya. kelas 3, sekarang kita akan eksplor kelas apa nih Pak? Kelas 2 Kelas 2 ya. yang penuh dengan literasi. Penuh dengan literasi konsepnya. Dilihat potensi-potensi pada anak didik. Oke, Assalamualaikum Ibu. Oke, wali kelas 2 ya Ibu Hasminah. Di sini berapa Bu jumlah muridnya? 8 orang. Biasanya teman-teman ada pojok baca juga untuk pembelajaran? Ada. Di sebelah mana? Oke, pojok baca ya. Boleh diantar Ibu ke sana? Ibu, ini ruangannya banyak sekali ya Bu, banner-banner gitu ya, Iya. untuk pengingatan teman-teman belajar. Di sini biasanya pembiasaan anak-anak 15 menit sebelum Pelajaran dimulai. pelajaran dimulai Iya. sudah diterapkan di Iya. sini. Oke, biasanya ada pembiasaan sebelum masuk kelas juga selain baca buku Ibu. Ya. Apa Ibu biasanya? Sebelum masuk kelas, anak-anak itu disambut di depan kelas, Oh, disambut. ya. Lalu pas anak-anak duduk, pas di salam, pas Ice breaking. ya. Ice breaking. Sejauh ini bagaimana dampak pojok baca terhadap potensi anak-anak? Sangat mendukung sekali. Sangat mendukung ya Bu ya. Membaca ya. Bisa membaca. Kayak misalkan kelas 1 kelas 2 ini masih ranahnya bermain soalnya Pak ya. Iya. Jadi memang Iya, masa bermain. perkembangan anak-anak. Membaca disebabkan karena yaitu banyak yang membaca. Banyaknya membaca. Ini koleksi bukunya ada di mana nih Pak? Ada di perpus. Ada di perpus. Iya. Jadi teman-teman nggak apa-apa bawa ke sini. Iya. Oh, seperti itu ternyata luar biasa sekali potensi yang ada di SDN Bicara 2. Baik Ibu, saya pamit dulu untuk Ya. eksplor ruang lainnya di Ya. SDN Bicara 2. Ya. Oke Bapak, tadi kan kita sudah ke ruang kegiatan belajar mengajar yang manual dan Iya. juga digital. Kalau boleh tahu nih Pak, adakah kegiatan yang menunjang minat dan bakat siswa seperti ekstrakurikuler yang ada di sini? Oh banyak Bu, ternyata yang ada di SDN di Corong 2 itu banyak. Seperti yang saya programkan ya, seperti itu Panjari, Banjari ya, terus pas tari, tari. pas Pancasila, bela diri, Bela diri. pas ya apa itu Pramuka. ya itu Pramuka. termasuk ekstrakurikulernya itu seperti itu ya. Ekstrakurikuler Jadi ada di SDN Corong itu memang saya mulai dari kepala sekolah akan saya diprogramkan supaya itu tambah maju ke depannya. Oke, berarti hal-hal yang mendukung minat dan bakat pasti Bapak dukung ya? Iya. Iya, seperti itu Alhamdulillah. ternyata. Jadi ada banyak sekali ekstrakurikuler yang menunjang minat dan bakat siswa. Salah satunya ada pramuka dan tadi Banjari yang ditampilkan. Iya, iya. Oke, baik Bapak, nanti ada sesi podcast bersama Ibu Sari Purwati. Kita saksikan nanti, oke? Baik Oke. Bapak, kita pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Tretan Klik Madura, kalau tadi sudah melihat secara langsung bagaimana kondisi SDN Bicorong 2 bersama Bapak Kepala Sekolah dan rekan saya Indat Faiha memperlihatkan proses belajar mengajar dan juga potensi apa saja yang ada di sekolah ini. Saat ini saya sudah berada di sesi podcast. Seperti biasa, program ini di sesi ini tidak boleh dilewatkan oleh Kepala Sekolah, karena di sesi ini Kepala Sekolah boleh mengeksplor apa saja dan menyampaikan apa saja program-program yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan di sekolah ini. Tentunya
harus terbukti karena kita tidak bisa memanipulasi video maupun kegiatan yang ada di sekolah ini. Baik, saya sudah bersama Kepala SDN Bicorong 2 Bapak Haji Sadali Esos SPD. Selamat pagi Pak Sadali. Selamat pagi. Luar biasa sekali semangat menerima tim Lensa. Kita tadi sudah dikalungi bunga juga. Terima kasih penyambutannya bagi tim Lensa. Dan semangat ini juga Pak Sadali sampaikan pada Tretan Klik Madura melalui banyaknya program di SDN Bicorong 2. Kalau Tretan biasanya disuguhkan dengan sekolah, lingkungan sekolah yang barangkali biasa-biasa saja. Kali ini di SDN Bicorong 2 luar biasa kalau saya bilang. Karena lihatlah di belakang, termasuk sekolah pinggiran ya. Iya, pinggir jalan. Di pinggir kota maksud saya. Iya. Ya, di pinggiran kota. Tapi lihatlah bangunan fisik sekolah ini. Sepertinya saya sedang berada di Kecamatan Kota Pamekasan. Luar biasa bagus sekali. Bapak Sadali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Bapak Sadali, kalau boleh kita tahu, boleh Tretan Klik Madura tahu juga sudah berapa tahun Bapak Sadali di sini dan kira-kira apa program yang bisa ditawarkan di program Lensa sekolah kita? Kalau kita melihat dari karir kita itu pada waktu diangkat jadi kepala sekolah pada tahun 21. 2021 ya Pak Sadali. Iya, Oke. sampai sekarang. Berarti 2 tahun ya Bu? Iya, 2 tahun berjalan ya. 2 tahun Terus setelah itu ya saya awalnya dari sini. Jadi sebagai guru olahraga. Sebagai guru olahraga yang kemudian dipromosi ya. Jadi kepala sekolah. Oh ya, pemimpin sekolah yang luar biasa. Ya, besar program. ya, Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah saya laksanakan program ini dengan baik, dengan kerjasama dengan guru, Dewan dan Guru, lain betul. dengan masyarakat juga. Seperti yaitu sapa terhadap murid dulu. Sapa terhadap murid. Iya, dulu, pembiasaan pagi ya. Pembiasaan pagi ya, seperti itu. Terus setelah itu saya programkan lagi yaitu sholat duha bersama. Sholat duha bersama, iya. Apalagi kondisi musola juga bagus sekali. Bagus, iya. Oke. Terus sholat duha bersama, terus mengaji Yasin bersama tiap hari itu. Terus setelah itu baca sholat duhur bersama juga. Sholat duhur berjamaah ya, Iya. oke. Dengan hari Jumat bersama kita harus mengadakan senam bersama dengan teman-teman, bersama guru-guru dan murid-murid. Iya, jadi pembiasaan itu nggak cuman dilakukan setiap pekan ya, tapi setiap hari. Iya. Sholat berjamaah bersama, ngaji bersama gitu. Iya, karena tujuannya itu. Kalau saya tujuannya pertama kan sebenarnya untuk mencetak karakter murid yang berakhlakul karim. Iya, betul. Jadi baik dari etika, estetika, logika. Betul. Nah, jadi otomatis memang dicetak sebaik mungkin seperti itu. Betul. Karena tanpa tingkah laku yang Akhlak bagus, akhlak yang ya. baik, tak mungkin dia akan berhasil. Walaupun tinggi ilmunya, tetapi akhlaknya jelek, itu nol. Iya, jadi penerapan utama yang menjadi fokus Bapak adalah akhlakul karimah ya. Etika, tingkah laku, akhlakul karim terhadap orang tua, mau berangkat harus salaman dulu, ikut dulu, terhadap guru-guru di sekolah harus salaman, ikut, seperti itu. Itu termasuk etika. Terus yang kedua etika itu adalah yaitu kedisiplinan, disiplin dalam waktu, jam masuk, jam pulang, tugas, dan lain sebagainya, mengerjakan tugas, mengerjakan PN. Itu merupakan karakter dari anak didik kita, dididik sejak dini mungkin seperti yang ini. harus ada pendampingan dari guru ya. Karena begini Bu, kalau kita tujuan sekolah itu bukan cuma untuk mendapatkan ijazah kan? Betul. Jadi juga karakter kehidupan juga kan harus juga. Di samping itu kompetensi berkomunikasi dengan teman-temannya sejawat, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan guru, dengan yang bagus. Terus berkompetensi lagi dengan yaitu sosialisasi dengan teman-teman. Misalnya sakit, misalnya dibantu, yang tidak bersosial ya, kehidupan bersosialnya. Oke. Jangan lupa sampai yaitu melaksanakan inovasi-inovasi yang sudah diprogramkan di SDN Bicorong 2. Yang diprogramkan Dinas Pendidikan ya. Tentu walaupun kita tahu bahwa akhlakul karimah itu menjadi hal yang sangat penting, bagaimanapun program pendidikan untuk mendongkrak kualitas pendidikan tetap ada di akademik ya. Akademik maupun non akademik. Sejauh ini program di bidang akademik maupun non akademik apa yang sudah berjalan di sekolah ini Bapak sehingga bisa memacu prestasi sekolah ini?
di bidang akademiknya, kalau saya pelindung ke depan itu saya pertama yaitu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik kita. Iya. Kenapa? Karena apa itu potensi? Iya, nggak apa-apa. Mengembangkan potensi-potensi pada peserta didik kita supaya anak kita itu mempunyai prestasi yang bagus. Iya. Seperti itu. Ada Jadi, pendampingankah iya. untuk pengembangan akademik ini? Untuk mata pelajaran tertentu? Ada pendampingan dari guru? Ada. Oh iya, Seperti oke. yaitu mengadakan yaitu pembinaan pelajaran betul. digitalisasi. Digitalisasi, supaya baik. anak itu bisa mengoperasikan laptop dengan baik. Iya, mengerjakan betul. laptop dengan baik. Artinya bukan cuma fisik yang mentereng, Iya. tapi bagaimana juga proses pembelajaran digitalisasi di sini Iya, diterapkan. iya. Dan konon Tretan di SDN Bicorong 2 ini di setiap kelas itu sudah dilengkapi dengan CCTV. Wah, iya, luar iya, biasa. iya. Sehingga bisa melihat bagaimana proses pembelajaran di setiap kelas ya. Iya. Luar biasa. Digitalisasi sudah diterapkan, pendampingan, pembinaan sekolah sudah diterapkan. Bapak, kalau kita bicara bagaimana penerapan pendidikan yang sudah, kalau menurut saya sih sudah cukup bagus. Apa kemudian prestasi yang bisa ditorehkan oleh SDN Bicorong 2 selama ini? Prestasi yang pertama dari bidang akademiknya, Bu. Yap. Dulu pernah yaitu juara 3 di tingkat kabupaten itu. Wow. Juara 3 di tingkat kabupaten. Jadi di bidang IPA. Jadi tapi di bidang non akademiknya adalah yaitu olahraga. Olahraga ya? Iya, tadi yaitu sudah dari lari Oke. seperti itu. Ya. Oke, Ya. Pak Sadali, yang terakhir nih, Bapak baru 2 tahun di sini. Tentu panjang perjalanan menjadi leader di sekolah ini dan tanggung jawab pada masyarakat juga tentu sangat besar sekali menjadikan sekolah ini sekolah yang bagus, yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya di bidang pendidikan. Pak Sadali, program apa yang akan Bapak bawa ke depannya nanti agar Bicorong 2 ini semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Jadi program-program yang sudah saya berikan itu seperti itu. Kemarin tadi saya berikan program-program seperti tari, itu, terus Pancasila, terus pas Panjari, terus pas yaitu Pramuka, Bu, ya, yaitu diprogramkan oleh SDN Bicorong 2 seperti itu. Ada Saya tantangannya, Pak? minta ke depannya supaya yaitu itu guru-guru di SDN Bicorong 2 inovatif, Iya, inovatif, terus pas kreatif dan konstruktif. Konstruktif Iya, ya, itu. supaya program-program Bapak bisa berjalan dengan baik dengan ya. baik. Ada tantangan selama ini, selama 2 tahun? Alhamdulillah tidak ada tantangan bagi saya. Semuanya Iya. berjalan dengan Iya, baik dan iya, bekerja sama. Iya, Baik. Alhamdulillah. Harapan untuk Dinas Pendidikan, Pak Sadali. Terakhir Iya. mungkin boleh disampaikan di program Lensa Sekolah kita. Dan harapan minta ke kepala dinas supaya itu harus menyoroti semua lembaga-lembaga yang ada di desa yang kurang, yaitu sarana prasarananya itu dilengkapkan. Iya. Dilengkapi. Seperti di sini Panjari itu alatnya kurang. Iya, seperti baik. itu. Terus olahraga juga alatnya kurang. Jadi Iya. otomatis saya minta perhatian dari kepala dinas atau orang-orang pemerintah itu Iya. supaya yaitu kedepannya bisa tambah Bisa bagus. semakin memperhatikan ya. Iya. Baik, dari program Lensa Sekolah kita ini, pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bisa melihat secara dekat. Karena ini program kerjasama Lensa Sekolah kita bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan merupakan program monitoring berbasis media. Iya. Jadi bisa melihat secara utuh bagaimana kondisi sekolah di tiap kecamatan dan di tiap sekolah di Kabupaten Pamekasan. Iya. Terima kasih Pak Sadali, semoga pimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Zaini, bisa mendengar aspirasi di SDN Bicorong 2. Ya, bubraka no pakum. Yes. Apa gitu? Ulangi lagi. Ulangi lagi. Bubraka no pakum. Yes. Oh, no pakum, keren, luar biasa sekali Tretan. Tretan, itulah tadi obrolan kita dengan Bapak Sadali SOS SPD sebagai Kepala SDN Bicorong 2. Tadi apa yang disampaikan beliau tentu menginginkan agar SDN Bicorong 2 semakin maju ke depan dan mampu berkontribusi nyata di bidang pendidikan khususnya di Kecamatan Pakung dan pada umumnya di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih sudah menonton kita dan jangan lupa tinggalkan komentar, like, komen, dan subscribe. Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Baik, Tretan.
Sebelum kita akhiri, kita salam seperti biasa. Iya. Pak Sadali hafal? Iya. Bismillah kita coba. Dari SDN di Corong 2. Salam lensa sekolah kita. Hanya di SDN di Corong 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.